Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 682. Kenshin yang bilang ke dokter akan membantu Niken operasi di luar negeri, telah membuat Sirena Larrazati menjadi terkejut dirinya, termasuk pula dengan Niken, yang masih menyangka yang bicara itu adalah Arnold. Niken terkaget mendengarnya, Arnold calon suaminya, akan membantunya. Niken pun bertanya dalam hatinya, apa Arnold punya uang sebanyak itu? Dari mana Arnold memangnya? Meskipun demikian, Niken masih belum berpikir banyak, sebab kondisinya masih dirawat. Kemudian Kenshin ditanya oleh dokter, oh ya mas, ini siapanya Mbak Niken ya? Apa masnya yakin mengatakan itu? Kenshin menjawabnya, oh ini dokter saya, teman dekatnya Mbak Niken. Dokter langsung menyahut, oh berarti masnya ini calon suaminya yang dicari-cari tadi malam. Masnya bernama Arnold ya? Ditanya begitu, Kenshin langsung tersenyum. Niken yang mendengarnya jadi lega dirinya. Ternyata beneran Arnold di sini. Sedang dua Rena masih merekam dengan handphonenya. Entah mengapa mereka kok bisa kompak begitu. Dan ibunya Niken di tempat berbaringnya. Ibunya Niken berkata dalam hatinya, siapa pemuda ini yang mengaku menyamar jadi calon menantunya, sampai akan membantu mengobati Niken di luar negeri? Apa dia orang yang kaya? Atau hanya sekedar menghibur Niken saja? Tapi kalaupun hanya menghibur saja, saya sudah merasa senang sekali. Ibunya Niken bicara dalam benaknya, merasa suka dengan Kenshin. Seorang pemuda yang ramah yang belum dikenalnya, yang sekarang sedikit membuat Niken lega. Hingga Niken tak mencari-cari Arnold lagi. Sedang dokter yang belum yakin akan kata Kenshin masih belum memprosesnya, belum memberitahukan pada petugas pihak rumah sakitnya kalau pasien yang bernama Niken akan dipindah ke luar negeri. Sang dokter yang bernama Ibu Tifa masih ragu-ragu dirinya tentang keinginan seorang pemuda ini. Hingga Kenshin bicara lagi. Oh ya dokter, kalau bisa besok pagi, tentang surat jalannya Mbak Niken ini, mohon sudah dipersiapkan, karena baru saja saya dapat kabar dari pihak orang di Jerman, agar cepat-cepat dibawa ke sana, langsung diproses dan dilakukan operasi segera. Kenshin membaca pesan WhatsApp-nya. Rupanya Kenshin tadi mengirim permintaan pada ayahnya sendiri. Kenshin memberitahukan kalau ada salah satu pegawai perusahaan yang bernama Niken 3 hari ke depan akan melakukan pernikahan. Kini mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Wajahnya terkena luka bakar. Di sini tak ada alat yang canggih untuk mengembalikan seperti semula. Adanya alat itu di negeri Jerman. Mohon ayah agar bisa mencarikan jalan untuk Niken operasi di sana, sebab prosesnya sulit. Biayanya katanya mahal, dan untuk izinnya lama pula. Singkat cerita, ayahnya pun mengiyakan menghubungi anak buahnya di Jerman. Karena ayahnya Kenshin memang punya perusahaan di sana. Hingga Kenshin mendapat kabar dari pihak orang penting di Jerman kalau apa yang diminta, semua jalannya terbuka lebar. Pihak rumah sakit pun sudah siap menerima pasiennya. Kemudian di waktu sekarang, Kenshin yang bilang begitu. Bicara tentang keberangkatan Niken besok pagi, dirasa oleh dokter spesialis itu tak masuk akal. Bagaimana mungkin pemuda ini dari tadi tak kemana-mana, baru datang dan masih ada di sini? Tiba-tiba bilang begitu, minta pasien yang bernama Niken agar bisa diberangkatkan besok pagi. Hingga dokter itu menjadi sanksi akan perkataan Kenshin. Apa tidak mengurus paspor dahulu? Apa tidak minta izin pada pihak yang terkait, dan juga yang lain-lainnya, termasuk pesawat khusus, yang akan membawa pasiennya, bukan hanya dokter, Sirena Larrazati pemilik Lamborghini, dan Rena yang punya restoran roti, sampai berpikiran sama. Masing-masing bicara dalam hatinya. Sirena pemimpin perusahaan mengira, mungkin Mas Kenshin ini sedang menghibur Niken, agar Niken semakin baikan. Tak berpikir yang lain-lain. Sedang Rena pemilik usaha roti menyangka Kenshin bicara itu agar Niken semakin percaya diri. Tak putus asa lagi dengan wajahnya. Meski dua Rena itu percaya pada Kenshin,
kalau Niken akan dibantu operasi di Jerman. Tapi mereka juga ragu untuk besok berangkatnya, sebab tak mungkin di waktu singkat ini Niken bisa dibawa ke luar negeri, sebab perlengkapan dan kepengurusan surat-suratnya butuh waktu setidaknya sehari. Di saat Rena Larrazati juga ragu, Iwan yang berdiri di situ merasa percaya dengan Kenshin. Sampai Iwan berkata, "Bro, apa boleh bro gua ikut besok ke sana? Pingin juga tahu negeri Jerman. Kalau tak mengganggu aku tak ambil ganti dan minta izin pada Ririn." Kenshin menjawabnya, "Ya tentu Wan, lu harus ikut Wan. Gak usah bawa ganti banyak-banyak Wan. Tapi secukupnya saja. Sebab di sana kita tak liburan. Tapi untuk mengantar Mbak Niken ini." Saat itu Niken sedang tertidur, jadi tak mendengar lagi yang dibicarakan. Iwan pun mengiyakan. Kemudian dokter pun bilang, "Oh ya mas, lebih baik masnya duduk di samping Mbak Niken saja. Tidak baik kalau bicara berlebihan. Nanti Mbak Niken malah kecewa. Sebab sudah mengharapkan, tapi malah tak nyata. Jadi masnya meski menghibur, sekedar hanya omongan. Lebih baik jangan memberi harapan yang palsu. Saya khawatir kalau pasien akan tahu yang sebenarnya, malah nanti membuat tak baik kondisinya. Soalnya untuk berangkat besok pagi, itu sangat mustahil sekali." Beruntung Mbak Niken tadi tertidur, jadi tak mendengar masnya yang bicara begitu. Kemudian perawat pun datang, akan mengganti infus Niken di tangan, hingga Niken tersadar. Tapi matanya masih tertutup perban, sebab luka bakar di wajahnya membuatnya tak bisa melihat. Kenshin pun tak dipercaya oleh dokter spesialis itu, sebab dianggap berlebihan. Kenshin lalu bicara. Dengan tersenyum Kenshin bilang, "Oh ya dokter, saya serius mengatakan itu. Akan membawa Mbak Niken besok ke luar negeri. Jadi minta tolong ya surat jalan dari sini, agar dibuatkan sekarang." Sang dokter pun masih tak percaya, hingga beliau bicara, "Oh ya mas, jangan bercanda ya di sini. Ini rumah sakit tempat orang dirawat, bukan sebagai barang bercandaan." Niken saat itu mendengarnya. Yang dikira Arnold calon suaminya sedang dimarahi oleh dokter yang merawatnya. Si Rena pun melihatnya. Dokter itu nampak marah, menegur Kenshin dengan tak senangnya. Sedang Kenshin langsung menjawabnya, sambil mengambil handphone. Kenshin menghubungi seseorang, dan Kenshin bicara, "Oh ya Pak David, tolong hubungkan nomor ini dengan Pak Petrov Schumacher yang ada di Jerman." Pak David mengiyakan, disambungkan dengan segera, video call secara langsung. Hingga Kenshin melihat Pak Petrov. Pak Petrov langsung menyapa. Dengan bahasa Inggris Pak Petrov bicara, "Hello Young Master. Is there anything I can help you?" Yang artinya, "Halo Tuan Muda. Apa ada yang bisa saya bantu untuk Anda?" Sang dokter pun mendengarnya. Termasuk pula Niken, yang hatinya bicara, calon suaminya Arnold. Kok bisa punya kenalan orang luar negeri? Dipanggil Tuan Muda pula. Niken bertanya di benaknya. Kemudian Kenshin menjawabnya, "Oh ya Pak Petrov, apa rumah sakit di sana besok sudah bisa menerima pasien yang saya sebutkan tadi?" Pak Petrov pun menjawabnya, dengan bahasa Inggris yang artinya, "Oh bisa Tuan Muda, sekarang pun saya ada di rumah sakit ini. Kebetulan ada dokternya, yang tak lain teman saya juga. Apa Tuan Muda mau bicara?" Di saat itu dokter yang merawat Niken, yang bernama Dr. Tifa, yang sebelumnya meragukan Kenshin, jadi terheran dirinya mendengar pembicaraan yang baru saja. Di tengah itu Kenshin malah berkata, "Oh ya Pak Petrov, saya mau bicara." Sambil Kenshin menunjukkan handphonenya, kemudian bicara pada dokter di dekatnya. "Oh ya Bu, ini ada dokter dari Jerman. Rumah sakit tempat Mbak Niken nanti dirawat di sana. Boleh Ibu dokter mengabarkan kondisinya Niken saat ini? Biar saat datang nanti di sana sudah ada data medisnya." Handphonenya Kenshin dilihat oleh Dr. Tifa. Langsung terkaget beliau jadinya. Rumah sakit yang terkenal yang ada di Jerman, beserta dokter spesialis yang ternama, yang pernah dibaca di media berita, dilihat nyata di depannya. Ada di handphone yang dipegang pemuda ini. Akan bicara video call secara langsung dengannya. Dr. Tifa pun kaget jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode
berikutnya. Terima kasih.